Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang materi memahami kaidah penulisan bahasa Arab Al-Imlaq. Saya Dina Islamiati sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu memahami kaidah penulisan bahasa Arab Al-Imlaq. Sedangkan pemateri kedua yaitu Rizky Antika yang akan memaparkan materi memahami kaidah penulisan Al-Quran Rams Al-Ummani. Sedangkan yang ketiga Ismi Raihana akan memaparkan materinya yang menerangkan penulisan Al-Quran dengan Ram Al-Uswani dan Ram Al-Imlaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Islamiati sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami penulisan bahasa Arab. Sebelum kita memahami kaidah penulisan bahasa Arab, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu imlaq. Imlaq merupakan bagian dari maharah al-kitabah. Maharah al-kitabah atau keterampilan menulis Arab sendiri mencakup 3 muatan dasar. Yang pertama, maharah al-tahajji bitarokatin salamatin, keterampilan menyalin huruf secara benar. Sedangkan yang kedua, maharah wada'i alamata ala tarkim fi mawadi'iha, keterampilan meletakkan tanda baca yang benar. Sedangkan yang ketiga, maharah al-rasmi al-wadi al-jamil li al-huruf wa al-kalimat, yaitu keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi. Jadi dapat dipersingkat bahwa imlaq berarti talqin, yaitu menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain dengan suara agar dia membedakan secara baik dan benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. Selanjutnya, memahami kaidah penulisan Al-Quran atau Rasm Al-Usmani. Rasm Al-Usmani merupakan salah satu bagian disiplin ilmu Al-Quran yang mana di dalamnya mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Rumusan kaidah ilmu Rasm Usmani yang masyhur yaitu yang pertama, membuang huruf. Misalnya, penulisan kata al-alamina yang setelah huruf ain ada alifnya, dalam rasm ditulis dengan tanpa alif setelah huruf ain menjadi al-alamina. Huruf alifnya dibuang. Kemudian yang kedua, menambahkan huruf. Misalnya, penulisan kata mulaku rabbihim. Dalam rasm ditambahkan alif setelah waw. Yang ketiga, penulisan hamzah. Misalnya, penulisan kata syat'ahu dalam rasm menjadi syat'ahu setelah to dikasih huruf hamzah. Yang keempat, pergantian huruf. Misalnya, penulisan kata al-hayati dalam rasm ditulis dengan pergantian alif dengan waw. Kemudian yang terakhir, kata yang disambung dan diputus penulisannya, seperti pada kata Allah, an dan la. Dalam rasm terkadang ditulis disambung menjadi Allah memakai lam alif. Dari semua contoh tersebut, bacaannya sama, hanya penulisan rasmnya yang berbeda. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang penulisan al-Islami al-Usmani.
dan al-imla. Perlu kalian ketahui bahwa al-Usmani adalah suatu keterangan yang membicarakan mengenai mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Utsman. Sedangkan Rams Imla, suatu versi Al-Quran yang ditulis berdasarkan tulisan Arab standar. Terdapat perbedaan Al-Usmani dan Al-Imla. Perbedaan Al-Usmani yaitu yang pertama, penulisan Al-Quran yang mengikuti kaidah tertentu. Yang kedua, dikenali sebagai rams istilah. Yang ketiga, terdapat pengisian kalimat. Yang keempat, menyatakan huruf hijaiyah secara jelas dengan penambahan dan penolakan huruf. Yang terakhir, tidak memisahkan lafaz dengan kalimat. Sedangkan perbedaan penulisan Al-Imla yang pertama yaitu penulisan Al-Quran berdasarkan bunyi sebutan huruf. Yang kedua, dikenali sebagai rams qiyasi. Yang ketiga, tiada pengasingan kalimat. Yang keempat, mengatakan huruf hijaiyah secara jelas tanpa penambahan dan penolakan huruf. Dan yang terakhir, memisahkan lafaz pada kalimat sebelum karena menjadi kalimat ketika ibda.